Salam, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas kita. Mari berdoa. Bapa, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu karena kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Bahkan firman-Mu hendak kami renungkan. Firman-Mu akan memberikan kami penguatan dan kemenangan menjalani hidup hari ini. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mempersiapkan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12 untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan satu tema, hidup berkemenangan. Saudara-saudara, hidup yang berkemenangan bukanlah diukur seberapa kecil kita menghadapi masalah ini. Tetapi hidup yang berkemenangan ialah ketika kita mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah hidup. Sebab kita hidup dalam sebuah konteks peperangan. Peperangan rohani dalam hidup beriman kepada Yesus Kristus. Dan pokok itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Paulus mengatakan kita tidak sedang berhadapan dengan rongrongan manusia, tetapi kita berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat dan kuasa-kuasa iblis yang membelenggu hidup ini. Dan dalam kondisi seperti itulah memang banyak hal yang meresahkan dalam hidup ini. Sebab cara iblis menggoda kita dan berada dalam kondisi yang bermasalah itu macam-macam. Bisa karena kebencian, bisa karena kekurangan, bisa sakit penyakit, bisa kegagalan, bisa kelemahan iman kepada Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, dalam kondisi seperti itulah, kita memang perlu selalu mengkaji lebih dalam dan bertanya dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi kekuatan kita untuk melawan rongrongan iblis itu. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jelas sekali saudara-saudara, pertolongan Tuhan akan memampukan kita menghadapi semua itu. Pertolongan Tuhan akan membuat kita selalu waspada, supaya kita tidak lengah terhadap rongrongan iblis. Mengandalkan hikmat Tuhan, itu juga adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menghadapi kemelut oleh karena godaan iblis, oleh karena pengaruh roh-roh jahat yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini.
tentang pertolongan Tuhan dan urapan kuasa Roh Kudus dari Tuhan, yang juga akan selalu memampukan kita lepas dari berbagai belenggu ketakutan-ketakutan itu. Memiliki kepekaan untuk melihat cara Tuhan mengendalikan kehidupan ini. Sebab dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kepekaan terhadap cara Tuhan menuntun kita, yang tentunya itu merupakan perlengkapan rohani yang Tuhan siapkan untuk kita pakai melawan serangan-serangan iblis. Kita punya ikhtiar untuk selalu melibatkan diri dalam setiap hal yang dialami oleh orang lain di luar diri kita. Mengisi hidup dengan bersyukur. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan setiap saat menghadapi sukacita, menghadapi tantangan, dan dimenangkan dari godaan-godaan itu. Berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah cara hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Dan kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarkan kami selalu berkemenangan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Marilah kemurahan anugerah penggembalaan akan terus menjadi bahagian kehidupan umat-Mu hari ini dalam berkarya dan bekerja, menuntun jemaat Tuhan di sini, menghadapi hidup dan dinamika hidup yang ada di dalamnya, yang bersyukur untuk banyak perkara-perkara yang mereka alami, karena hari ulang tahun pernikahan, mereka terus diperlengkapi oleh Tuhan, yang bergumul dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan seluruh aktivitas hari ini terjadi karena pimpinan Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu memberkati gereja-Mu untuk memainkan peranan dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan. Mari hikmat-Mu mengendalikan pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Pertolongan-Mu nyata bagi para dokter, para medis, merawat setiap para pasien. Bahkan perlindungan-Mu Engkau nyatakan bagi TNI Polri, yang Tuhan sudah pakai untuk memelihara dan menjaga keamanan di negeri kami. Berdoa untuk tempat kami berada di Kabupaten PPU, diberkati dan dipelihara. Terpuji nama-Mu Bapa. Seluruh hidup kami hari ini, biarlah kami boleh jalani dalam kemenangan dari Kristus. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian refresh kita pada pagi hari ini. Dalam kemurahan kasih Tuhan kita akan mampu beraktivitas hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti